Bab 1962. Aku sangat takut. Setengah jam kemudian, Tuan Yu dan yang lainnya memasuki Star Territory. Setelah memasuki Star Territory, Tuan Yu melihat sekeliling dan berkata, "Beno, apakah kamu tahu sesuatu tentang tempat ini?" Di belakang Tuan Yu, lelaki tua bernama Beno berkata dengan suara yang dalam, "Aku mengerti sedikit, tapi tidak banyak." Tuan Yu berkata, "Katakan padaku." Beno berkata dengan suara yang dalam, "Ada kekuatan yang kuat di Star Territory ini, keluarga Kretaceous, mereka bertanggung jawab atas seluruh Star Territory. Di sini, ada juga jenis khusus dari energi spiritual, makhluk-makhluk nafas kehidupan, yang tidak berada di bawah nafas energi keabadian." Tuan Yu berkata, "Apakah kamu pernah berhubungan dengan mereka?" Beno mengangguk, "Aku telah menghubungi. Orang-orang ini tidak terlalu ramah." Setelah hening sejenak, Tuan Yu berkata, "Jangan pedulikan mereka, target kita adalah wanita bergaun polos." Beno mengangguk, lalu menunjuk ke depan. "Menurut laporan mata-mata kami, wanita bergaun polos muncul di kota Lingwu di kejauhan belum lama ini." Tuan Yu berkata, Pergi ke kota Lingwu." Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba menyapu dari kejauhan. Tuan Yu sedikit mengernyit, dan segera, seorang lelaki tua muncul tidak jauh di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, tangannya tersembunyi di lengan baju, dan kerutan di wajahnya saling silang. Dia terlihat sangat tua. Lelaki tua itu menyipitkan matanya sedikit. "Master tingkat dewa kuno." Tuan Yu mengangguk. Orang tua berjubah abu-abu ini bukanlah Master Dewa Kuno. Apakah itu Star Territory Dewa Kuno atau Star Territory jahat ini? Mereka terikat oleh aturan hukum alam semesta. Lelaki tua itu menatap lelaki tua berjubah abu-abu. "Karena kamu telah melangkah ke alam Dewa Kuno, mengapa kamu masih muncul di dunia?" Tuan Yu berkata dengan lembut, "Pernahkah kamu mendengar tentang tanah makam dewa?" Pria tua itu sedikit mengernyit, "Tanah makam dewa." Tuan Yu mengangguk. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang kamu lakukan di Star Territory?" Tuan Yu tersenyum dan berkata, "Yang mulia, yakinlah, aku di sini hanya untuk menemukan seseorang, dan tidak punya niat lain." Mata lelaki tua itu masih sedikit waspada. "Siapa yang kamu cari?" Tuan Yu berkata, "Seorang wanita dengan rok polos." Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Beno. Dengan lambaian tangan kanan Beno, potret seorang wanita bergaun polos muncul di depan semua orang. Tuan Yu memandang lelaki tua itu, "Apakah kamu kenal orang ini?" Pria tua itu melirik potret wanita bergaun polos, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah melihatnya." Tuan Yu berkata dengan suara yang dalam, "Wanita ini pernah muncul di kota Lingwu sebelumnya. Aku akan pergi ke kota Lingwu sekarang, dan aku harap bangsawan dapat membantuku." Setelah hening sejenak, lelaki tua itu berkata, "Ya. Master Dewa Kuno tidak menakutkan, yang menakutkan adalah Master level Dewa Kuno yang bisa muncul di dunia. Artinya, pihak lain pasti telah dibantu oleh Tuan Maha Tinggi, jika tidak mungkin keluar. Selain itu, tanah makam dewa juga merupakan negara adik kuasa, dan saling jual beli menguntungkan." Di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, sekelompok orang datang ke kota Lingwu. Di depan gerbang kota, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, kota Lingwu ini adalah ibu kota klan Startling kami, jangan lakukan apapun di kota." Tuan Yu tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Orang tua itu mengangguk, lalu memasuki kota bersama Tuan Yu dan yang lainnya. Di dalam kota, Tuan Yu menoleh untuk melihat Beno, "Cari." Beno mengangguk sedikit,
lalu menghilang dengan tuan tanah makam dewa di belakangnya. Tuan Yu memandang lelaki tua itu dan hendak berbicara ketika sebuah suara datang dari kejauhan, jadi ada tamu terhormat datang. Tuan Yu melihat ke kejauhan, tidak jauh, seorang pria paruh baya datang perlahan. Di samping Tuan Yu, seorang lelaki tua dari klan Startling dengan cepat memperkenalkan, "Yang mulia, ini Gaius Startling, ketua klan dari klan Startling." Gaius Startling. Tuan Yu mengepalkan tinjunya. Dia sedikit terkejut, dan saat berikutnya, matanya menyipit. Mileye. Mileye tiba-tiba berkata dengan muram, "Tuan Yu, jika memiliki sesuatu, kamu dapat menargetkanku, menargetkan adikku, pahlawan macam apa kamu?" Tuan Yu tertawa. "Mileye, sepertinya kamu sangat peduli dengan adikmu." Mileye menatap Tuan Yu. "Tuan Yu, kamu juga seorang master alam dewa kuno, tetapi kamu berperilaku seperti ini, tidakkah menurutmu itu terlalu keterlaluan?" Tuan Yu menggelengkan kepalanya. "Mileye, kamu memaksakan ini. Jika kami tidak menangkap adikmu, bagaimana kamu bisa tunduk dengan patuh?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak akan membiarkanmu berhasil." Tuan Yu tertawa. "Terserah kamu. Haha." Dengan mengatakan itu, dia mempercepat secara langsung. Dia tidak memilih untuk menyerang Mileye, karena dia tahu bahwa jangankan Mileye tidak dapat mengalahkan mereka, jika Mileye ingin melarikan diri, mereka tidak dapat bergabung hentikan dia. Oleh karena itu, kita harus menangkap adik Mileye terlebih dahulu. Saat Tuan Yu dan yang lainnya semakin cepat, Mileye juga semakin cepat. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke bawah gunung besar, dan tepat di bawah gunung besar itu, Gaius Startling muncul di depan Tuan Yu dan yang lainnya. Gaius Startling memandang Tuan Yu dan tersenyum sedikit. "Tuanku, jika perlu, beri aku perintah." Di belakangnya, ada lebih dari selusin master orang suci tingkat tinggi. Di samping, Mileye melirik Gaius Startling dan tidak berbicara. Tuan Yu sedikit tersenyum. "Terima kasih banyak." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah puncak gunung, dan saat berikutnya, dia muncul langsung di puncak gunung, dan pada saat yang sama, semua orang juga muncul di puncak gunung. Di puncak gunung ada gubuk jerami, dan di depan gubuk jerami ada dua orang duduk. Seorang wanita dan seorang pria tua. Orang tua itu berambut abu-abu dan wajahnya sangat tua, dia telah hidup selama bertahun-tahun. Dan wanita itu adalah wanita bergaun polos. Di depan mereka berdua, ada papan catur. Melihat wanita bergaun polos, Mileye tersenyum. Benar adalah Lydia. Tapi segera, Mileye mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa Lydia di depannya sama sekali bukan tubuh utama. Hanya tubuh bayangan. Pada saat ini, Lydia di kejauhan tiba-tiba menoleh. Dia melirik Mileye, tersenyum tipis. "Kakak." Mileye berjalan menuju Lydia, ingin bertanya dengan jelas. Pada saat ini, Tuan Yu langsung berhenti dan muncul tidak jauh dari Lydia. Dengan telapak tangannya terbentang, dua kertas putih tiba-tiba melayang ke udara. Kertas dewa. Begitu dua kertas putih melayang ke udara, mereka berubah menjadi merah darah, dan kemudian kekuatan yang sangat menakutkan muncul di sekitar mereka. Mileye mengerutkan kening. Kedua kertas dewa ini jauh lebih menakutkan daripada yang dibawa oleh gurumu sebelumnya. Ada begitu banyak harta di tanah makam dewa. Wanita bergaun polos itu melirik kedua lembar kertas yang telah berubah menjadi merah darah, ekspresinya tenang. Pada saat ini, Tuan Yu tiba-tiba melihat ke arah Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Mileye, apakah kamu tahu benda apa ini?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Guru Yu berkata,
ini adalah kertas ilahi yang berasal dari zaman kuno dan digunakan oleh kaisar dewa. Ini tidak hanya memiliki aturan hukum jalan tertinggi, tetapi juga memiliki jejak kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi sejati. Jika dikirim oleh master tingkat dewa kuno, makalah ini dapat dengan mudah melenyapkan master dewa kuno. Saat dia berbicara, dia tersenyum tipis. Mileye, selama aku memikirkannya sekarang, adikmu akan terbakar habis saat itu juga. Aku akan bertanya padamu apakah kamu takut atau tidak. Mileye melirik Tuan Yu, aku sangat takut, aku tidak pernah setakut ini. Bersambung. Bab 1963. Aku akan membunuh semuanya. 1. Mendengar apa yang dikatakan Mileye, Master Yu tertawa tanpa sadar. Seperti yang dia duga, Mileye ini memang orang yang mementingkan hubungan. Jika menggunakan adiknya untuk mengancamnya, Mileye pasti akan tunduk dengan patuh. Akhirnya bisa membereskan pria yang sakit kepala ini. Pada saat itu, tetua berambut putih yang berada di depan wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, kertasmu ini sepertinya milikku. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir di tempat melihat ke arah tetua berambut putih. Master Yu itu juga menatapi tetua berambut putih. Dia melirik tetua berambut putih tersebut dan tidak bisa melihat kedalaman lelaki tua itu. Pada saat ini dia sedikit mengernyit, siapakah kamu? Tetua berambut putih tersenyum simpul, kamu menggunakan kertas yang kutinggalkan sebelumnya dan masih bertanya siapakah aku? Master Yu tercengang, lalu berkata dengan sinis, kertasmu. Tetua berambut putih menganggukkan kepala, ini memang kertasku. Master Yu tertawa, ini benar-benar lucu sekali. Apakah kamu tahu kertas ini adalah peninggalan Kaisar Dewa? Apakah kamu adalah Kaisar Dewa? Tetua berambut putih mengernyit dan bertanya, memangnya mengapa aku bukan Kaisar Dewa? Master Yu tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Tetua berambut putih itu terdiam. Pada saat ini, Gaius yang berada di seberang tiba-tiba berkata, kamu mengatakan bahwa dirimu adalah Kaisar Dewa. Tetua berambut putih itu melirik Gaius startling, memangnya kenapa? Gaius tertawa dan berkata, setahu aku, tidak ada Kaisar Dewa di alam semesta sekarang lagi. Tetua berambut putih mengelus-elus janggutnya dan tersenyum, ada kok, hanya saja kalian tidak ketemu. Gaius hendak berbicara, Master Yu yang berada di sampingnya tiba-tiba berkata, konyol sekali. Selama ratusan ribu tahun, alam semesta ini sudah tidak pernah muncul Kaisar Dewa. Ternyata kamu mengatakan dirimu adalah Dewa Kaisar, lucu sekali kamu. Tetua berambut putih menggelengkan kepala dan menghelakan nafas, senior, aku melihat wajahmu hitam, dan ada tatapan galak di antara alismu. Kemungkinan tidak lama lagi akan mati. Kamu masih bisa tertawa dan bercanda. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Master Yu tersenyum dan berkata, tidak lama lagi mati. Tetua berambut putih itu menganggukkan kepala, iya. Master Yu tertawa terbahak-bahak, di dunia ini, siapa yang bisa membunuhku selain beberapa tuan maha tinggi? Tetua berambut putih mendesah dengan suara yang rendah, kenapa orang-orang seangkatanmu begitu bodoh? Master Yu menatap tetua berambut putih, apakah kamu akan mati jika tidak berpura-pura? Setelah mengatakan demikian, dia melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan yang kuat terbang menuju ke arah tetua berambut putih. Namun, kekuatan itu menghilang tanpa jejak sebelum mendekati tetua berambut putih. Ketika melihat adegan ini, wajah semua orang yang hadir di depan langsung berubah. Termasuk Master Yu. Dia bukan idiot,
Saat kekuatan dirinya menghilang tanpa suara, dia sudah mengetahui ada yang tidak beres. Master Yu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, maaf tadi telah menyinggungmu." Tetua berambut putih tersenyum dan berkata, "Ternyata kamu tidak bodoh sampai tidak bisa disembuhkan." Master Yu berkata dengan suara yang serius, "Senior, target tanah makam dewa kami adalah wanita ini, kami tidak berniat menyinggung senior." Setelah hening sejenak, tetua berambut putih berkata, "Aku tarik kembali kata-kata yang baru saja aku katakan." Master Yu. Tetua berambut putih menatapi wanita bergaun polos yang berada di depannya. "Senior, dalam permainan ini, aku telah kalah." Senior. Ketika mendengar perkataan tetua berambut putih, Master Yu sedikit bingung. Mengapa lelaki tua ini memanggil wanita ini dengan sebutan senior? Wanita bergaun polos melirik tetua berambut putih itu, "Kalah, mati saja." Tetua berambut putih tersenyum kecut, "Senior, aku tidak mau mati." Ekspresi wanita bergaun polos itu tampak datar, "Kamu yang berinisiatif mencari aku kok." Tetua berambut putih itu tersenyum semakin getir, "Aku tidak tahu senior begitu kuat." Wanita bergaun polos melambaikan tangan halusnya dengan pelan, dan papan catur yang berada di depannya menghilang. Dia menoleh untuk melihat Mileye yang berada tidak jauh dari sana. Awalnya berencana setelah masalah ini selesai, tubuh bayangan ini langsung pergi cari kamu, tidak menyangka kamu sudah datang cari aku. Tubuh bayangan. Mendengar perkataan wanita bergaun polos itu, ekspresi Master Yu seketika berubah. Kamu hanyalah tubuh bayangan." Dia sama sekali tidak bisa melihat ilusi atau kenyataan dari wanita bergaun polos. Alasan mengapa Mileye bisa melihatnya adalah karena dia sangat akrab dengan Lydia. Lydia yang berada di depannya memberinya perasaan yang unik. Tentu saja, meskipun dia adalah tubuh bayangan, dia tetap adalah Lydia. Wanita bergaun polos mengabaikan Master Yu. Dia berjalan menuju ke arah Mileye. Pada saat ini, Master Yu tiba-tiba berkata dengan galak, "Cari mati." Saat suara itu melesat, dia diam-diam melafalkan mantra di dalam hatinya. Dalam sekejap, dua kertas berwarna merah darah di langit langsung terbakar. Pada saat yang sama, dua cahaya berwarna merah langsung menyelimuti wanita bergaun polos, namun wanita bergaun polos terlihat baik-baik saja. Wanita bergaun polos itu menatap kedua kertas merah itu, sesaat kemudian kedua kertas merah itu bergetar hebat, lalu berubah menjadi ilusi. Ketika melihat hal ini, wajah Master Yu langsung memucat, matanya dipenuhi dengan rasa ketidakpercayaan. Mana mungkin?" Tetua berambut putih yang berada tidak jauh dari situ menggelengkan kepala dan mendesah, "Astaga, siapa yang memberimu keberanian ini?" Wanita bergaun polos itu tiba-tiba melihat ke Gaius yang berada tidak jauh, dan wajah Gaius berubah tiba-tiba. Dia segera memberi hormat, "Senior, aku tidak memiliki hubungan dengan tanah makam dewa. Hari ini aku hanya lewat saja, Dia tidak bodoh, tentu saja dia telah menyadari kengerian dari wanita bergaun polos saat ini. Master Yu ini adalah master alam dewa kuno. Dia juga telah menggerakkan benda ilahi, tetapi wanita bergaun polos ini tidak terjadi apa-apa. Ini artinya apa? Artinya, kekuatan wanita bergaun polos jauh di atas alam dewa kuno. Wanita bergaun polos menatap Mileye, "Apakah kamu mengenalinya?" Mileye melirik Gaius dan menggelengkan kepala, "Tidak." Bersambung.